Ya, jadi kalau dikatakan itu dari hadis apa tidak, saya tidak tahu ya. Saya Iya. tidak temukan itu bahwa memang orang yang belajar dari buku maka apa namanya ini gurunya adalah setan gitu. Iya. Ya, saya tidak temukan itu. Tapi yang jelas memang begini. eh Belajar ya melalui kitab ataupun buku secara otodidak lah kita katakan ya, belajar sendiri. Sebenarnya apa namanya ini itu dijadikan sebagai alat bantu. Jangan dijadikan sebagai alat penentu. Alat penentunya adalah hadir dan duduk di majelis ilmu. Hadir dan duduk di majelis ilmu, langsung bermajelis dengan ustadznya gitu. Duduk dengan ustadznya atau gurunya yang disebut dengan talaqi. Talaqi itu mengambil ilmu langsung dari gurunya. Itu yang terbaik gitu kan. Makanya kalau kita lihat para ulama dulu, itu mereka langsung bersapar kan. Sapar itu menjadi sebuah tradisi dulunya. Jadi sapar untuk menuntut ilmu. Begitu. Dan sekarang pun alhamdulillah kan masih banyak ya orang-orang yang melakukan sapar terutama ke Timur Tengah dalam rangka untuk talabul ilmi syar'i kan begitu. Karena memang terminalnya wahyu itu kan ada di kota Makkah dan di kota Madinah. Kan wahyu itu turun di situ gitu ya. Maka ke terminalnya kita kan lebih banyak, lebih bagus dan lebih mengena rasanya kan begitu. Nah, maka kita katakan melalui buku kita tidak salahkan. Ya, boleh dengan catatan kita memang sudah punya dasar dulu. Makanya saya katakan tadi itu sebagai alat bantu saja. Alat penentunya di mana? Kita sudah duduk di majelis ilmu. Jadi dalam rangka pengembangan, dalam rangka pengayaan, dalam rangka perluasan, nggak ada masalah. Dan memang kita harus banyak membaca buku kan. Begitu. Karena memang kalau kita sudah duduk di majelis ilmu, kita sudah paham, sudah diberikan mafatihnya, kunci-kuncinya gitu kan. Jadi kan tinggal kita meneruskan kan. Tinggal kita bagaimana mengembangkan gitu kan. Tidak juga kita mengharapkan semuanya dari guru kan. Iya. Karena guru kan itu memberikan mafatihnya, kunci-kuncinya gitu. Maka kalau kita lihat penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan tidak sepantasnya seorang itu hanya mencukupkan dengan membaca saja tanpa hadir di majelis ilmu. Sebagaimana beliau sampaikan dalam kitab Al-Ilmu, bahwa beliau mengatakan kalau kita belajar dengan guru, paling tidak ada beberapa manfaat yang kita dapat. Di antaranya adalah kita akan lebih mudah memilih metode yang pas untuk kita bisa belajar. Mungkin kalau belajar fikih metodenya apa yang pas gitu kan. Kalau usul fiqh apa yang pas. Mungkin hadis, kalau ilmu hadis apa yang pas begitu. Jadi guru akan memberikan metode yang terbaik dalam mempelajari sebuah ilmu. Kan itu. Yang kedua katanya manfaatnya adalah dengan kita belajar ke guru kita lebih mudah paham gitu kan. Dan itu terkontrol, pemahaman kita itu kan benar gitu kan, bisa terjaga dia. Yang ketiga adalah kita bisa bergabung dan bertemu dengan thalabul ilmi syar'i yang lain. Jadi ada interaksi yang luar biasa antara guru dan murid dan di sesama murid juga. Iya. Gitu. Jadi memang kita katakan bahwa kalau belajar dengan buku saja kita tidak melarang itu, tapi dengan catatan itu jadikan sebagai alat bantu. Dalam penentunya hadir di majelis ilmu gitu kan. Dan memang kita harus banyak baca buku gitu. Harus mengembangkan diri, mengadakan pengayaan dan lain sebagainya. Jadi ini kita sampaikan bahwa tidak kita salahkan juga orang yang belajar buku. Dan itu memang sebagai pengayaannya itu harus gitu. Tapi duduk di majelis ilmu adalah sesuatu yang memang sangat dianjurkan. Dan agar pemahaman kita benar terhadap satu ilmu yang sedang kita pelajari. Jangan kalau kita belajar sendiri kan kita akhirnya beristihad sendiri, begini sendiri tanpa kita ada tanpa kita ada yang mengontrol gitu. Dan memang para ulama katakan, kenapa Imam Bukhari itu sampai 1080 orang gurunya. Ini menunjukkan beliau ini mengkomparatifkan ilmu itu luar biasa beliau. Artinya membandingkan gitu kan. Iya. Kalau guru kita cuma satu atu-atunya gitu kan, dia dari dulu, kita pun nggak akan luas wawasan kita. Tapi semakin banyak guru kita semakin semakin banyak pengetahuan dan satu dengan yang lain itu saling bisa mengontrol gitu. Kalau itu aja guru kita, apa yang terjadi? Kalau satu lah umpamanya guru kita kan. Ya akhirnya kita pun bisa taklidul a'ma jadinya. Kita taklidul buta kepada dia yang kita bisa jadi gulu pun, dan itu sangat berbahaya. Jadi saya sampaikan terakhir bahwa belajar dengan buku ini jadikanlah itu sebagai alat bantu, tapi yang jelas kita duduk di majelis ilmu berguru dengan ustadz itu sebagai alat penentu. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami kita semua.